Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi kali ini dengan Bu Elvi dengan materi kita mengenai penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini melalui studi literasi dan kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning, Ibu harapkan kalian mampu menyimpulkan faktor yang mendorong kedatangan bangsa Eropa, kemudian menganalisis bagaimana penjajahan bangsa Eropa di Indonesia dan mengolah informasi tentang proses dan masuknya perkembangan penjajahan bangsa Eropa, kemudian menyajikannya dalam bentuk artikel dengan semangat nasionalisme. Baik, kita mulai materi kita kali ini dengan faktor yang mendorong penjelajahan bangsa Eropa. Faktor utamanya tentu saja 3G gitu ya. 3G itu gold, gospel, dan glory. Kemudian faktor pendukungnya itu ditemukannya teknologi seperti kompas, karavel, kapal laut kecil yang bisa hidupkan dengan mesin, kemudian melawan arah angin gitu ya. Kemudian ditemukannya kompas dan ditemukannya teknik pembuatan peta gitu. Nah, tetapi faktor pendobraknya adalah dengan kejatuhan Konstantinopel, sekarang masuk ke wilayah Turki ya, yang tadinya dikuasai oleh bangsa-bangsa Eropa, bangsa Nasrani, ke tangan umat Muslim, di mana Sultan Mehmed II atau yang dikenal dengan Al-Fatih dalam usia 21 tahun dia berhasil memenangkan perang salib dan melarang bangsa Eropa, terutama bangsa Nasrani, untuk berdagang di sana. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap kebutuhan barang-barang dari Asia, misalnya rempah-rempah gitu ya, sehingga nanti membuat bangsa Portugis dan Spanyol mulai mengeksplorasi bagaimana cara menuju ke dunia timur, mengingat kebutuhan akan rempah-rempah sangat tinggi pada waktu itu. Untuk apa rempah-rempah? Nah, itu di Eropa tersebut dengan suhu udaranya yang dingin, mereka membutuhkannya untuk dikonsumsi, misalnya untuk bumbu masakan gitu ya. Jadi rempah-rempah yang dimaksud itu adalah cengkeh, pala, dan lada. Kemudian adanya buku travel Marco Polo. Jadi Marco Polo menulis buku tentang kisahnya ke dunia timur. Berikutnya adanya teori yang mengatakan bahwa bumi itu bulat dan tata surya berpusat pada matahari. Jadi pada abad pertengahan ini ilmu pengetahuan itu dikuasai oleh bangsa atau golongan gereja. Jadi orang-orang tidak boleh berkembang pemikirannya, dan gereja itu mendoktrin bahwa bumi itu datar. Siapa yang masih penganut bumi datar ya, berarti ada manusia abad pertengahan. Jadi pihak gereja mendoktrin bahwa bumi itu datar, jadi orang-orang tidak boleh berjalan terlalu jauh, nanti akan jatuh. Tetapi Galileo Galilei berhipotesis bahwa bumi itu bulat. Nah, akibat pemikirannya yang menyimpang, dia sampai dihukum pancung di tiang salib. Nah, namun dengan adanya penjelajahan samudra, di mana Paus Alexander VI membuat perjanjian Tordesillas untuk Spanyol dan Portugis, di mana secara wilayah kekuasaan dunia ini dibagi jadi dua wilayah, barat dan timur, di mana Portugis nanti berlayar ke arah barat Portugis berlayar ke arah barat dan Spanyol ke arah timur. Nah, di mana nanti Portugis itu mengintari pantai timur Afrika, kemudian Tanjung Harapan, India, sehingga sampai nanti di Maluku. Kemudian ke arah barat itu adalah Spanyol, dia mengintari Samudra Atlantik sampai di Amerika, sampai di Filipina. Kemudian nanti ketemu di satu titik, yaitu di wilayah kita di Maluku, sehingga nanti diselesaikan dengan perjanjian Saragossa, di mana Spanyol nanti harus meninggalkan Maluku dan Portugis tetap di Maluku. Namun nanti Portugis diusir oleh Sultan Sultan Ba'abullah gitu ya, dan nanti Portugis terakhir
berkuasa di Timur-Timur atau Timur Leste sekarang. Makanya orang Timur-Timur itu dengan kita tidak ada persamaan historis karena mereka lebih lama dijajah oleh bangsa Portugis, dan budaya serta nama-nama orang yang ada di Timur-Timur itu banyak mendapat pengaruh dari Portugis atau kalau sekarang namanya Portugal. Kemudian adanya semangat reconquista, yaitu semangat balas dendam terhadap Islam akibat kekalahan dalam perang salib, gitu ya. Nah, kita akan lanjutkan dengan penjelajahan bangsa Eropa. Pertama itu adalah bangsa Portugal yang Ibu ceritakan tadi, di mana Bartolomeus Dias sampai di Tanjung Harapan tahun 1488. Kemudian 10 tahun kemudian gitu ya, perjalanan dilanjutkan oleh Vasco da Gama. Dia sampai di Calicut, India, dan mendirikan pos dagang di situ. Dan ini kemajuan besar bagi Portugal karena mereka sudah sampai di pusat rempah-rempah gitu ya, walaupun sebenarnya rempah-rempah itu juga pusatnya lebih banyaknya di Indonesia, tapi di India itu adalah pusat perdagangan barang-barang Asia. Kemudian yang sampai di Indonesia itu adalah Alfonso de Albuquerque. Dia akhirnya menaklukkan kerajaan Malaka. Bagaimana dengan Spanyol? Nah, Spanyol dengan pelautnya Christopher Columbus menyusuri barat Spanyol, tiba di benua Amerika. Nah, ada kejadian lucu di sini. Columbus mengira dia sudah sampai di India, gitu ya. Padahal India di wilayah timur, Columbus di wilayah barat, dan orang-orang yang dia temui dia sebut orang Indian. Itulah yang kita kenal dengan suku asli bangsa Amerika ya, suku Indian. Kemudian Ferdinand Magellan melanjutkan perjalanan menyusuri selatan Amerika dan tiba di Filipina. Namun tokoh yang sampai di Indonesia itu adalah Juan Sebastian Elcano yang mendarat di Tidore, ya. Nah, bagaimana dengan Belanda? Nah, Belanda itu hanya menyusuri perjalanan atau jejak perjalanan dari Portugis. Jadi rutenya ngikutin rute Portugis gitu ya. Dan dia sampai di pelabuhan Banten. Kemudian dengan tokoh yang pertama sampai itu adalah Cornelius de Houtman. Nah, kemudian untuk Inggris itu mengikuti jalur Magellan dengan tokohnya Francis Drake. Tahun 1579 armadanya berhasil membawa rempah-rempah dari Ternate dan kembali ke Inggris lewat Samudra Hindia. Ya, nah ini dia peta rute kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang merah ini adalah Portugal atau Portugis yang menyusuri pantai timur Afrika, ini Tanjung Harapan, kemudian sampai di Calicut, India, sampai di Malaka dan Maluku. Kemudian yang warna hitam ini adalah Spanyol, dia mengintari ke arah timur itu ya, sampai di Amerika, kemudian mengintari Samudra Atlantik, nanti sampai di Filipina. Jadi lebih jauh perjalanan Spanyol ya, dan nanti ketemu pada satu titik yaitu di Maluku. Nah, pertemuan Portugis dan Spanyol ini akhirnya menimbulkan konflik dengan adanya persekutuan juga ya, mereka dengan kerajaan Ternate dan Tidore. Ternate dan Tidore pun berkonflik karena perpecahan antara Portugis dan Spanyol ini, dan diselesaikanlah dengan perjanjian Saragossa, di mana intinya Spanyol harus meninggalkan Maluku dan kembali ke Filipina, dan Portugis tetap di sana. Namun Portugis nanti diusir oleh Sultan Bahabullah dan dia terdesak hingga ke timur-timur atau Timur Leste sekarang. Makanya timur-timur itu kebudayaannya lebih banyak kebudayaan Portugis karena dia lebih lama dijajah oleh Portugis, gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan dengan kekuasaan Belanda di Indonesia. Nah, dengan kedatangan Cornelius de Houtman tadi, maka banyaklah pedagang-pedagang Belanda yang datang ke Indonesia, sehingga memicu terjadinya persaingan dagang sesama pedagang Belanda. Nah, untuk mengatasinya didirikanlah kongsi dagang. Kongsi dagang ini persatuan para pedagang ya, yang disebut dengan VOC, Verenigde Indies Company. Nah, Verenigde Oost Indies Company ya, maksud Ibu. Nah, mengapa didirikan VOC? Seperti yang cerita Ibu tadi, menghindari persaingan dagang sesama bangsa Belanda, kemudian mengatasi persaingan dagang dengan bangsa asing lainnya, dan ini diusulkan oleh
John Oldenbarneveldt gitu ya. Kemudian pendanaan investasinya adalah Tuan 17, jadi Heran 17 ya, dan Gubernur Jenderal yang pertama di Indonesia yang VOC ini adalah Peter Butz. Jadi VOC ini menarik, dia kongsi dagang, perusahaan dagang, tetapi karena Belanda dan Indonesia itu letaknya sangat berjauhan, maka VOC ini diberikan semacam hak istimewa, dianggap sebagai perwakilan Belanda di Indonesia. Jadi ibaratnya VOC ini perusahaan dagang, berdagang di Indonesia, tapi sekaligus seolah-olah melakukan penjajahan. Tapi yang jelas dia hanya berdagang gitu ya. Nah, VOC ini diberikan hak istimewa atau hak oktroy, yang haknya itu seolah-olah dia adalah sebuah negara. Jadi dia hak memonopoli perdagangan, hanya boleh Belanda yang berdagang. Kemudian hak untuk mencetak dan mengedarkan uang, mengangkat memberhentikan pejabat, mengadakan perjanjian dengan raja-raja lokal, memiliki tentara, memiliki benteng, kemudian menyatakan perang dan damai. Kalau kalian analisis, hak-hak ini seolah-olah VOC ini adalah sebuah negara gitu ya. Nah, kebijakan-kebijakan VOC di Indonesia ini luar biasa. Ada namanya Verplicht Referenti, jadi penyerahan wajib dengan harga yang ditentukan oleh VOC. Jadi kita wajib menjual rempah-rempah kepada VOC, nggak boleh kepada Inggris, nggak boleh kepada pedagang Nusantara gitu ya, tapi harganya sangat rendah. Kemudian kita juga harus bayar pajak, jadi mereka yang datang ke tempat kita, tetapi kita yang bayar pajak dengan adanya politik kontingenten. Nah, pajaknya berupa hasil bumi, udah double ya rempah-rempah yang didapatkan oleh VOC. Kemudian adanya peraturan tentang ketentuan areal dan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam. Jadi rempah-rempahnya nggak boleh terlalu banyak. Kalau ada banyak nanti akan ditembang dengan politik ekstirpasi. Kemudian adanya pelayaran hongi dengan perahu koro-kora, ini dia perahunya, untuk mengawasi monopoli perdagangan di perairan Indonesia dan sekaligus untuk mengawasi kelebihan dari rempah-rempah sehingga nanti akan ditembang. Kemudian adanya monopoli perdagangan. Nah, cuma nanti karena banyaknya pegawai-pegawai VOC yang korupsi gitu ya, akhirnya VOC ini mengalami kebangkrutan setelah 1 abad lebih. Jadi VOC ini berdiri sekitar tahun 1600-an gitu ya. Kemudian pada bulan Desember 1799, akhir abad ke-18, VOC ini tutup buku gitu ya, tutup kas. VOC ini mengalami kebangkrutan karena masalah utamanya adalah banyaknya pegawai yang korupsi. Jadi kalau bangsa ini juga ikut-ikutan masih korupsi, maka bisa diprediksi bahwa Indonesia ini pun juga akan mengalami kebangkrutan. Nah, dengan adanya VOC yang mengalami kebangkrutan, maka dimulailah era pemerintahan gubernur jenderal. Jadi langsung pemerintahan Belanda yang mulai berkuasa di Indonesia. Pun kekuasaan gubernur jenderal yang mulai berkuasa di Indonesia itu adalah yang pertama kekuasaan gubernur jenderal Daendels. Nah, Daendels ini memiliki tugas utama yaitu mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Nah, sehingga kebijakannya lebih banyak bergerak pada bidang militer dan pertahanan. Kalian lihat ya, dia membangun jalan sepanjang 1000 km itu dari Anyer, Panarukan melalui kerja paksa gitu ya, di mana bangsa Indonesia per desa itu diberi jatah menyelesaikan pembangunan jalan, kemudian bukit yang dihancurkan gitu ya, semak-semak hutan yang dibuka untuk membangun jalan sepanjang 1000 km. Dan apabila tidak sesuai target, maka akan banyak terjadi pembunuhan ya, ada masalah kelaparan gitu ya, penyakit, sehingga kurang lebih ada pemakaman tidak dikenal sebanyak 3000 lebih di sepanjang jalur Anyer Panarukan ini. Kemudian menanamkan kekuasaan pada raja-raja lokal, penjualan tanah rakyat kepada pengusaha swasta dari Belanda, Arab, dan Cina, membangun gudang senjata di ujung kulon, kemudian
Dengan adanya kapitulasi Tuntang, maka kekuasaan Daendels di Nusantara berakhir. Selanjutnya dimulailah masa kekuasaan Raffles, yaitu kekuasaan Inggris. Jadi tugas utama Daendels tadi untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris akhirnya jadi Gubernur Jenderal Daendels ini dikenal dengan Gubernur Jenderal yang otoriter, sehingga dia ditarik kembali ke negeri Belanda. Untuk kalian ketahui bahwa sebenarnya Daendels ini merupakan wakil dari Prancis. Jadi secara tidak langsung kita dijajah oleh Prancis. Ada apa? Nah, jadi sebenarnya setelah pada masa VOC, di akhir-akhir kepemimpinan VOC, Belanda ini berada di bawah kekuasaan Prancis. Dan nantinya dalam perang Eropa, Belanda dan Prancis bersekutu. Kemudian Prancis mengutus Gubernur Jenderal Daendels. Namun karena kebijakan Daendels yang terkenal otoriter gitu ya, kemudian di sisi lain juga ada yang mengatakan bahwa Daendels dibutuhkan Prancis, maka dia ditarik dan digantikan oleh Gubernur Jenderal Jansen. Nah, Gubernur Jenderal Jansen ini adalah Gubernur Jenderal yang lemah. Nah, jadi tugas utama Daendels tadi yang mempertahankan Pulau Jawa jangan sampai dimasuki oleh Inggris akhirnya terjadi juga, sehingga nanti terjadi perang gitu ya, dan memaksa Belanda untuk menandatangani kapitulasi Tuntang, dan dimulailah era penjajahan Inggris, di mana Gubernur Jenderal yang ditempatkan di sini adalah Thomas Stamford Raffles gitu ya. Nah, namun Raffles ini adalah orang yang suka dengan ilmu pengetahuan gitu ya, dia ahli tumbuh-tumbuhan, ahli botani gitu ya. Kemudian dia berkuasa itu berpikiran untuk mensejahterakan wilayah jajahannya. Nah, kita lihat bagaimana kebijakan-kebijakannya. Nah, pada masa Gubernur Jenderal Raffles ya, dia memperkenalkan sistem sewa tanah. Kalau sebelumnya Daendels tetap mempertahankan sistem pajak gitu ya. Kemudian Raffles memperkenalkan sistem uang, kemudian pajak dengan menggunakan in natura. Kemudian Raffles itu menemukan bunga bangkai yang dia beri nama Rafflesia arnoldi. Raffles itu dari nama Rafflesia. Kemudian Arnoldi itu nama sahabatnya, jadi yang menjadi Gubernur Jenderal waktu itu di Bengkulu. Jadi Rafflesia itu nama Raffles, Arnoldi itu nama sahabatnya yang menjadi gubernur di Bengkulu. Kemudian Raffles merintis pendirian kebun raya Bogor, yang sebelumnya sebenarnya adalah hutan perburuan Prabu Siliwangi. Kemudian dia ubah menjadi taman bunga yang dia persembahkan kepada istri dari Raffles ini. Kemudian lambat laun dijadikan sebagai penelitian tumbuh-tumbuhan, penelitian flora, dan menjadi kebun raya Bogor yang kita kenal sekarang. Kemudian Raffles juga menulis buku History of Java, sejarah Jawa. Ini merupakan buku rujukan bagi peneliti atau sejarawan yang ingin menulis tentang sejarah Jawa. Kemudian nanti kekuasaan Raffles ini berakhir dengan adanya perjanjian London gitu ya. Jadi adanya tukar menukar wilayah kekuasaan, di mana nanti Raffles menyerahkan kekuasaan wilayah Hindia Belanda atau Indonesia sekarang kembali kepada Belanda, dan dia mendapatkan daerah-daerah yang strategis seperti Bengkulu, Singapura, dan wilayah lainnya di Afrika. Nah, kemudian mulailah kembali pemerintahan Gubernur Jenderal Belanda yang dikenal dengan Gubernur Jenderal Van den Bosch. Nah, Van den Bosch ini terkenal dengan sistem kultur stelsel-nya atau tanam paksa, karena memang Van den Bosch ini bertugas untuk mengisi kekosongan kas Belanda yang kosong akibat hutang-hutang VOC
dan juga sekaligus kosong akibat banyaknya peperangan-peperangan dari bangsa Indonesia yang melawan penjajah Belanda. Nah, apa itu kebijakan kultur stem cell? Jadi bangsa Indonesia dipaksa untuk menanam tanaman yang laku di pasaran Eropa. Jadi tidak lagi rempah-rempah ya pada abad ke-19 ini, tetapi tanaman kopi, teh, tebu, kayu manis, kina gitu ya. Nah, memang dampak positifnya orang Indonesia mengenal tanaman Eropa, tapi dampak negatifnya semakin banyak penderitaan karena aturan-aturan tanam paksa itu tidak sesuai dengan praktek di lapangan. Nah, aturannya kita hanya bekerja di perkebunan Belanda itu misalnya hanya 3 bulan, tapi prakteknya sepanjang tahun. Misalnya hanya 1/5 dari tanah orang Indonesia yang wajib ditanami tanaman ekspor. Kenyataannya seluruh wilayah tanah harus ditanami tanaman ekspor. Bagaimana kalau tidak punya tanah untuk ditanami? Bekerja di perkebunan Belanda. Nah, di peraturannya hanya selama masa panen padi saja, misalnya hanya selama 3 bulan, tapi prakteknya itu sepanjang tahun. Bagaimana kalau terjadi kegagalan panen? Di peraturannya hanya menuliskan bahwa kalau gagal panen maka Belanda yang menanggung, tapi kenyataannya ditanggung oleh petani. Bagaimana kalau terjadi kelebihan hasil panen? Di peraturannya untuk petani, tapi prakteknya diambil oleh Belanda. Jadi luar biasa ya pemerintahan Gubernur Jenderal Van den Bosch ini, sehingga menimbulkan banyak penderitaan bagi bangsa Indonesia. Nah, mulailah banyak terjadi peperangan-peperangan yang di daerah yang kita kenal seperti misalnya perang di Aceh, kemudian perang Tuanku Imam Bonjol, perang Padri, kemudian perang Sisingamangaraja, kemudian di Palembang, di Bali gitu ya, yang bersifat kedaerahan yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin lokal gitu. Nah, cuma nanti di akhir pemerintahan penjajah Belanda ini, karena di Eropa terjadi perubahan politik di mana golongan liberal memenangkan dominasi politik di sana, maka berpengaruh juga terhadap kebijakan di tanah jajahan, sehingga dimulailah diterapkannya kebijakan politik pintu terbuka, di mana investor-investor atau pihak swasta diperbolehkan mendirikan perusahaan di tanah jajahan. Kemudian dimulailah era perkebunan-perkebunan, kemudian adanya politik etis gitu ya, politik balas budi yang di dalamnya ada irigasi, kemudian kemudian migrasi, kemudian adanya edukasi. Nah, yang edukasi atau yang pendidikan ini nantinya melahirkan apa yang dikenal dengan golongan terpelajar. Nah, golongan terpelajar itulah yang nanti mendirikan organisasi pergerakan nasional. Nah, inilah yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, sampai di sini penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan Ibu berharap kalian bisa bersyukur ya sudah bersyukur sudah hidup di alam kemerdekaan, dan kalian menghayati jiwa nasionalisme ya, cinta kepada negeri tapi dengan prestasi. Itu saja dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.